Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi madamu mutafaqihina fid din amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, berjumpa lagi dalam ngaji online kitab Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashbah wan Nazair karya guru kita semua Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. Mari kita hadiahkan Fatihah untuk muallif hadzal kitab Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Kiai kita Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini bab yang kita bahas adalah Al-Qaidatus Sadisa Al-Hududu Tasqutu Bisyubuhati. Hukuman itu gugur dengan syubhat. Kita tahu bahwa al-hudud adalah hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh nas Al-Quran. Misalnya hadduz zina, hukuman orang yang berzina. Misalnya haddu syaribil khamri, hukuman orang yang minum khamr. Misalnya haddul qadhfi, hukuman orang yang menuduh orang lain melakukan zina tanpa ada bukti. Jadi had ini, hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh nas ini harus ditegakkan ketika buktinya kuat, ketika eviden pembuktiannya itu tidak diragukan. Nah, ketika dalam posisi yang syubhat, yang samar, ketika dalam posisi yang tidak mantap, ketika posisi yang masih ada ihtimal, kemungkinan-kemungkinan lain, maka hudud ini digugurkan. Ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang humanis, yang menegakkan kemanusiaan, yang menebarkan kerahmatan, sehingga hukuman bagi seseorang itu harus dipastikan betul, tidak ada syubhat di dalamnya. Artinya betul-betul melalui proses verifikasi yang sangat detail dan kuat, sehingga ketika had ini dilakukan tidak ada potensi-potensi keraguan, kesamaran yang ada di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaidah al-hududu tasqutu bisyubuhat. Ini berdasarkan sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu idra'u al-hududa bisyubuhat. Idra'u, tolaklah, al-hududah, hukuman-hukuman, had-had, bisyubuhati, dengan kondisi yang masih belum jelas, yang masih samar. Artinya tegakkan hukuman ketika dalam posisi yang mantap, yang clear, yang tidak ada potensi kesamaran di dalamnya. Ketika ada potensi syubhat, maka jangan dilakukan had atau hukuman-hukuman itu. Wa akhraja Ibnu Majah min hadisi Abi Hurairah. Dari hadis sahabat Abu Hurairah ada teks idra'u al-hududa mastata'tum. Tolaklah hukuman itu semampunya. Wa akhraja at-Tirmidzi wal Hakim wal Baihaqi wa ghairuhum min hadisi Aisyah.
dari hadisnya Sayyidah Aisyah, idra'u al-hududa 'anil muslimin mastata'tum, tolaklah had hukuman-hukuman bagi orang Islam mastata'tum, sekuat kemampuan kamu semua. Fa in wajadtum lil muslimi makhraja fakhallu sabilahu, jika memang ada solusinya ya diberikan jalannya. Fa innal imama la ayyukhti'a fil afwi khairun min ayyukhti'a fil uqubah. Seorang pemimpin itu salah di dalam memberikan maaf, memberikan ampunan itu lebih baik daripada salah memberikan hukuman, memberikan siksa. Ini luar biasa baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika memberikan guidance, ya, bimbingan petunjuk kepada seorang pemimpin, lebih banyak menebarkan ampunan daripada menegakkan hukuman yang belum jelas. Wa akhraja at-Tabrani anhu mauqufan idra'u al-hudud wal qatla an ibadillahi mastata'tum. Imam at-Tabrani dalam hadis mauquf menyatakan idra'u al-hudud wal qatla an ibadillahi mastata'tum, tolaklah hukuman-hukuman dan membunuh dari hamba-hamba Allah mastata'tum, semampu kamu semua. Qauluhu idra'u al-hudud wal qatla min atfil khas alal am. Jadi menurut bahasa hal, al-qatlu ini khas sedangkan al-hudud ini am. Jadi banyak macamnya hudud, salah satunya adalah al-qatlu, membunuh. Ada namanya jilid, ya, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah misalnya. Asyubhatu tusqitul hadda. Syubhat, kondisi yang belum jelas, yang masih samar itu tusqitul hadda, menggugurkan hukuman. Menjadi perintah bagi seorang pemimpin untuk betul-betul memastikan bahwa hukuman yang diterapkan itu betul-betul karena kesalahan yang sudah mantap, tidak hanya dugaan-dugaan, tidak hanya karena balas dendam, tidak karena like and dislike, tapi betul-betul karena kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang bisa diverifikasi, yang bisa dibuktikan. Asyubhatu tusqitul hadda sawa'un kanat fil fa'il. Syubhat itu konteksnya ada pada pelaku. Ai fa'ilu mujibil had, pelaku, orang yang mengharuskan hukuman. Kaman wati'a imra'atan dhannaha halilatahu, seperti orang yang mensutubuhi perempuan yang dia anggap secara yakin bahwa itu adalah istrinya, wanita yang halal baginya, ternyata tidak. Itu juga menghindarkan dari syubhat karena dia yakin bahwa itu adalah istrinya, perempuan yang halal dia nikahi, dia setubui. Yang kedua, aufil mahalli, syubhat karena tempat. Bi ayakuna lil luwati'i fiha milkun au syubhatun kal amatil mushtarakah wal mukatabah wa amati waladihi wa mamlukatihi al muharram. Yang kedua, syubhat fil mahal, ada kesamaran dalam konteks tempat. Misalnya orang yang mensutubuhi perempuan itu karena perempuan itu
budak miliknya. Atau ada kesamaran seperti amat yang mustarokah, amat yang menjadi milik bersama, atau perempuan yang masih dalam akad mukatabah. Mukatabah itu budak yang akan dibebaskan ketika mampu membayar cicilan untuk dirinya sendiri. Aufit torik, atau syubhat dalam konteks torik. Torik ini jalan, bisa juga torik dalam arti metode yang digunakan. Contohnya apa? Bi ayyakuna halalan inda qaumin haramun inda akharina. Perbuatan yang menurut satu ulama mengatakan halal, menurut satu ulama mengatakan haram. Ini juga tidak boleh dihukum karena ada syubhat fitorik. Contohnya kan nikahil mut'ah, seperti nikah kontrak. Nikah, menikahi perempuan dalam durasi waktu 1 bulan atau 1 tahun. Ini menjadi perdebatan. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Tentu bagi kita ahli sunnah wal jamaah mengharamkan, karena pada awal Islam Nabi memberikan dispensasi nikah mut'ah itu kemudian mengharamkan selamanya. Tapi juga masih ada satu ulama yang memperbolehkan nikah mut'ah atau nikah mu'aqqad, nikah kontrak ini. Wan nikah bila waliyin au bila syuhudin, dan menikah tanpa wali dan tanpa saksi. Ini pandangan yang populer dari Abu Dawud Az-Zahiri. Jadi ketika tindakan itu ada yang berpendapat boleh dan ada yang tidak boleh, maka itu menggugurkan had seseorang. Wa kulli nikahin mukhtalaf fih, dan setiap pernikahan yang hukumnya masih diperdebatkan oleh para ulama, ini tidak boleh kemudian ditegakkan sanksi karena ada celah kebolehan tindakan itu menurut ulama yang juga punya otoritas keilmuan yang diakui. Wa syurbil khamri litadawi. Contohnya lagi adalah minum khamr dengan tujuan berobat. Tidak hanya khamr, misalnya Kiai Sahal pernah ditanya minum air kencing untuk berobat. Tentu yang baik adalah berobat dengan sesuatu yang suci, dengan sesuatu yang tidak dilarang dalam agama. Kalau dalam kondisi darurat ya ad-daruratu tubihul mahdurat, tapi tuqaddaru biqadriha. Dalam kondisi darurat memang tidak ada obat lain selain itu, ya dilakukan, tapi dengan kadar yang minimalis, kadar yang sangat kecil, bukan disegurah atau sakudune, ndak, tapi sesuai dengan kadar minimalis sesuai dengan anjuran ahli atau dokter di bidangnya. Wa in kana al-ashahu tahrimahu, meskipun menurut qaul ashah itu syurbul khamri litadawi itu haram, minum khamr dengan tujuan berobat itu hukumnya haram. Wa kadza yasqutu al-haddu bi qadfi man syahida arba'atun bizinaha. Begitu juga had itu menjadi gugur ketika ada orang menuduh orang melakukan zina, tapi ada 4 orang yang melihat, seperti dalam syaratnya ada 4 orang yang melihat perbuatan zina itu. Maka dalam konteks ini had itu digugurkan.
Wala yuktalu faqidut tahuraini ayil ma' wa turab bitarki sholah muta'ammidan li'annahu mukhtalafun fih. Begitu juga contoh yang lain, orang yang tidak menemukan air atau debu untuk bersuci baik wudhu atau tayamum, kemudian dia meninggalkan sholat secara sengaja, itu tidak boleh dibunuh li'annahu mukhtalafun fih, karena masalah ini diperdebatkan para ulama. Artinya ada yang menyuruh untuk sholat li hurmatil waktu, ada yang tidak. Ngapain sholat wong wajib iadah atau mengulang sholatnya. Ini satu contoh. Nah, tidak boleh dibunuh, karena membunuh itu menghilangkan nyawa manusia. Wa kadza man massa aulamisa wa shalla muta'ammidan wa huwa syafi'iyun. Ada orang yang menyentuh perempuan itu kemudian sholat dengan sengaja, sedangkan dia bermadzhab Imam Syafi'i yang membatalkan wudhu yang tersentuh dengan perempuan lain. Au tawaddu'a wa lam yanwi, atau dia wudhu tapi tidak niat. Zakarahul Qaffal fi fatawihi. Ini disampaikan Imam Qaffal dalam fatwanya. Ini contoh bahwa masalah-masalah ini jangan kemudian mudah untuk menegakkan hukuman, karena beresiko besar bagi keselamatan jiwa seseorang. Tambihun asyubhatu la tusqitu ta'zir wa tusqitul kafarah. Syubhat atau kondisi yang samar itu tidak menggugurkan ta'zir, sanksi itu sebuah tindakan yang tidak ada hukuman yang jelas di dalam Al-Quran atau As-Sunnah, tapi itu perlu ditegakkan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku agar ada efek jera, tidak al-israr, tidak membiasakan diri melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi ada kondisi syubhat yang tidak menggugurkan ta'zir, pemberian saksi, tapi menggugurkan kafarah, tebusan. Apa contohnya? Falau jama'a nasiyan fis shaumi awil haji fala kafarata lisyubhah. Kalau ada orang mensetubuhi bersenggama ketika puasa dalam kondisi lupa, atau dalam posisi haji dia berjima, bersetubuh, maka tidak ada kafarah, tidak ada tebusan apapun, karena memang dalam kondisi lupa. Dia tidak wajib memerdekakan budak, dia tidak wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, dia tidak wajib memberikan sedekah kepada fakir miskin 60. Karena apa ya? Karena dalam kondisi nasian dan kondisi lupa. Wa kadza law wati'a ala dhanni anna syamsa gharabat aw anna laila baqin wa bana khilafu fa innahu yuftir wala kafarah. Kasus lain adalah ketika orang bersetubuh, bersenggama, karena masih yakin, karena sudah yakin kalau matahari sudah terbenam, ibarat pengantin baru misalnya menunggu maghrib lama dan dia sudah yakin itu sudah maghrib, sudah terbenam matahari, kemudian bersenggama dengan istrinya, atau dia bersenggama karena yakin ini belum subuh, masih malam, tapi wabana khilafu, ternyata belum maghrib atau sudah subuh. Fa'innahu yuftir, perbuatan ini tentu membatalkan puasa, tapi wala kafarata, tapi tidak ada kafarah bagi dia. Jadi fikih itu mengandaikan sesuatu yang mungkin kalau dalam konteks kita sekarang itu agak gimana gitu, sesuatu yang, tapi di dalam fikih itu
kaji, karena memang kalau ada insiden itu ada status hukumnya. Jadi orang yang tergesa-gesa bersetubuh dengan istrinya dikira sudah maghrib, atau bersetubuh dengan istrinya dikira belum subuh, ternyata loh jam 5. Jam 5 artinya sudah subuh, atau jam 5 sebelum maghrib misalnya. Tambihun, ya, kajian yang terakhir dari kaidah al-hudud tasqutu bisyubhat, bahwa had itu gugur dengan adanya syubhat, baik syubhat fil fa'il atau fil mahal atau fit tariq, baik syubhat dalam konteks pelaku, dalam konteks tempat, atau dalam konteks metode, atau dalam konteks cara, dalam konteks pandangan-pandangan yang berbeda. Dalam kajian ini yang terakhir adalah syurutus syubhati ang takuna qawiyatan. Syubhat atau kondisi samar yang menggugurkan hukuman itu syaratnya adalah syubhatnya harus kuat. Wa illa fala atharolaha. Kalau tidak kuat, lemah, maka tidak ada pengaruhnya. Artinya had hukuman tetap dieksekusi, tetap dilakukan. Walihada, dan karena itu 362 dan karena syarat itu yuhaddu biwat'i amatin abaha hasayyid wala yura khilafu ato fi ibahatil jawari lil wat'i. Karena itu kalau ada orang mensetubui amat yang diperbolehkan oleh majikannya, tetap dihad, dan tidak mempertimbangkan pandangan Imam Ato yang berbeda. Ato bin Abi Robah yang minat tabi'in, dari generasi tabi'in, yang memperbolehkan budak-budak perempuan untuk diwati. Jadi jangan sembarangan kemudian menjadikan manusia, meskipun itu budak, sebagai objek seksual. Tentu sangat dilarang di dalam Islam. Di sini karena syubhahnya tidak kuat, maka tetap dieksekusi itu hadnya. Wa fi sariqati mubahil asli, contoh lain adalah mencuri yang asalnya mubah, kal hatobi wa nahwihi, seperti kayu bakar dan sejenisnya. Jadi ketika orang mencuri, ya harus dihukum. Walau qatala muslimun dhimmiyan, ada kasus ketika ada orang muslim membunuh orang dhimmi, kafir dhimmi, faqatalahu waliyyu dhimmi, kemudian dibalas oleh walinya. Contohnya dibalas oleh bapaknya kafir dhimmi itu, orang muslim dibunuh karena membunuh, ya qutila bihi, maka walinya harus dibunuh sebab membunuh orang muslim. Wa in kana muwafiqan li ra'yi Abi Hanifah, meskipun ada pandangan yang dari Imam Abu Hanifah kalau wali dhimmi boleh membunuh ketika anaknya dibunuh. Wa in kana muwafiqan qatlul muslim bidzimmi, membunuh, meskipun menurut Imam Abu Hanifah memperbolehkan membunuh orang muslim sebab membunuh kafir dzimmi, tapi tetap
harus ditegakkan, harus dibunuh. Walidin ini karena membunuh muslim itu. Wa man syariban nabidha yuhaddu wa la yura'a khilafu Abu Hanifah. Orang siapa yang minum peresan anggur nabid, maka dia harus dihukum dan tidak memperdulikan pandangan Imam Abu Hanifah. Para pemirsa yang berbahagia, pelajaran penting dari kaidah al-hudud tasqutu bisyubhat ini bagi seorang pemimpin jangan sembrono melakukan mengeksekusi sebuah hukuman karena itu berkaitan dengan hifdzun nafsi. Pemimpin harus memastikan bahwa setiap hukuman yang dilakukan itu berdasarkan verifikasi lapangan yang objektif, yang valid, yang mantap. Tidak ada pandangan-pandangan yang berbeda, bukti di lapangan cukup, dilakukan pendalaman kasus, dilakukan verifikasi, dilakukan autentifikasi, dilakukan validasi, sehingga ketika hukum itu atau hukuman itu ditegakkan betul-betul sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Dan dari pelajaran ini kita mendapatkan ilmu bahwa syubhat yang menggugurkan hukuman adalah syubhat yang kuat, syubhat yang betul-betul memengaruhi hukuman, tidak syubhat yang lemah, yang yang tidak berdampak terhadap hukum. Saya kira itu kajian kita hari ini, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.